Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Nurhalis, teman-teman sekelas di FIAI ZUII yang saya hormati, dan kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia yang saya hormati pula. Alhamdulillah, mari kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita dipertemukan di dalam majelis video ini dengan materi tentang teori ijtihad dan tarjih antara dua dalil yang bertentangan dalam qawaid fikih dan penerapannya dalam fikih muamalah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita semua yang menjadi umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, sebelum melangkah jauh tentang ijtihad dan tarjih, perlu kita sampaikan di awal tentang pengertian ijtihad. Menurut ulama usul, yang dimaksud dengan ijtihad sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki ialah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat zoni sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya. Itulah pengertian ijtihad yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abdul Al-Muhsin At-Turki. Kemudian dalam usul fikih dan beberapa tingkatan ijtihad menurut Abu Zahra, dalam kaitannya dengan kegiatan ijtihad ini terdapat beberapa tingkatan secara hierarki, yaitu ijtihad mutlak. Menurut Abu Zahra, ijtihad mutlak ini merupakan ijtihad yang paling tinggi dibanding ijtihad lainnya. Ranking ini terkait dengan mujtahid yang melakukan ijtihad, di mana mereka memiliki persyaratan metodologi mandiri dalam melakukan ijtihad. Ia tidak terkait kepada orang lain, baik dari aspek usul maupun furu'nya. Mujtahid tingkatan ini dalam melakukan ijtihadnya beristimad langsung kepada Al-Quran dan Sunnah makbulah, itu sunnah yang makbulah sesuai dengan manhajnya sendiri. Dengan kata lain, mereka memiliki manhaj secara mandiri dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah makbulah, serta metode lainnya dalam usul dan furu'. Mujtahid tingkatan ini contohnya adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Mereka ini dikenal sebagai penggagas 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Tingkatan yang kedua adalah ijtihad mustahsib. Ijtihad muntasib adalah ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dengan menggunakan metode, norma, dan kaidahnya untuk menggali hukum dari sumbernya. Mereka memakai sistem atau metode yang dipakai olehnya dan tidak menciptakan sendiri. Contoh ijtihad seperti ini dilakukan oleh murid-murid penggagas mazhab. Kemudian ijtihad mazhab, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid. Dalam ranking ketiga ini, ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan mazhabnya, pada prinsipnya mereka mengikuti norma kaidah dalam istinbatnya. Ijtihad mereka hanya berkisar pada masalah-masalah yang memang belum diijtihadi oleh pendahulunya, mentahrijkan pendapat dan menyeleksi beberapa pendapat yang dinukil darinya, mana yang sahih dan mana yang lemah, contohnya yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Dan yang keempat adalah ijtihad tarjih, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada, baik dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada, dengan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan zamannya. Indikasi perumasan suatu pendapat dengan menggunakan metode tarjih adalah pengungkapan pendapat-pendapat dengan argumentasi masing-masing
lalu dari sekalian pendapat itu ditelusuri argumen masing-masing. Setelah itu dipilih argumen yang paling kuat di antara argumen-argumen yang ada. Setelah istihad itu ada tentang teori tarjih. Teori tarjih yaitu secara bahasa bahwa tarjih itu berasal dari kata dasar yang kemudian diikutkan wajan fa'ala double ain sehingga menjadi rojaha yurajjihu tarjih, yang memiliki arti memberikan penguatan kepada yang lain sehingga menjadi kuat. Inilah pengertian daripada tarjih. Dalam konsep usul fikih, tampaknya dalil yang hendak ditarjih secara lahiriah dianggap memiliki kontradiksi satu dengan lainnya. Kontradiksi ta'arud al-azilah ini kebanyakan berangkat dari hasil pemahaman atas dalil itu sendiri, sehingga sebetulnya kontradiksi ta'arud al-azilah itu bersifat lahiriah semata. Meskipun kebanyakan bersifat lahiriah, namun ada juga kontradiksi dan di antara dalil-dalil yang secara hakiki. Karena itu jika menemukan dua dalil yang kontradiktif baik secara lahiriah maupun hakiki, maka bisa dilakukan penyelesaiannya dengan metode tarjih. Dengan kata lain, tarjih ini dipilih sebagai cara untuk melakukan pilihan di antara dua dalil atau lebih yang kontradiktif setelah terlebih dahulu tidak mungkin untuk dilakukan secara kompromi antara keduanya. Teman-teman yang dirahmati Allah dan kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, Imam As-Syaukani dalam bukunya Irsyad Al-Fathul ila Taqiq memberikan pedoman kepada para mujtahid bila menemukan dua dalil yang dianggap kontradiktif, yang eksekusinya dilakukan melalui pilihan tarjih, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Dari dalil itu sama dalam ketetapan sehingga karenanya tidak ada pertentangan yang mengharuskan tarjih antara Al-Quran dengan hadis ahad. Kedua, dalil-dalil yang bertentangan itu sama-sama memiliki kekuatan dari sisi hukumnya. Yang ketiga, hukum permasalahan harus sama serta bersamaan pula waktu, objek dan seginya. Oleh karena itu tidak bisa dianggap ada pertentangan sehingga harus dilakukan tarjih. Misalnya antara larangan berjual beli waktu azan dengan kebolehan berjual beli di luar waktu azan. Berikutnya dalam mentarjih hadis yang paling kontradiktif, maka aspek yang dilakukan adalah menurut Muhtar Yahya dan Fathur Rahman dalam mentarjih aspeknya, dalam mentarjih aspek yang harus ada adalah sebagai berikut. 1. Mendahulukan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih istiqoh daripada perawi yang tidak istiqoh. Kemudian yang kedua, mendahulukan periwayatan orang yang menerima hadis atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya tidak langsung. Yang ketiga, mendahulukan periwayatan orang banyak yang bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul dengan Nabi. Yang keempat, mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah tidak kuat hafalannya lantaran lanjut usia. Yang kelima, mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada periwayatan sahabat yang kecil. Yang keenam, mendahulukan hadis yang ditahrijkan oleh Bukhari dan Muslim daripada yang ditahrijkan selain beliau. Jadi selain keduanya, selain dari Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, mendahulukan hadis yang banyak diriwayatkan oleh orang. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, demikian beberapa aspek untuk mentarjih sebuah hadis gitu ya. Langsung kepada kesimpulan. Sebelum kesimpulan, tentunya bagaimana penerapannya dalam fikih kita, suatu contoh misalnya di dalam sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, yaitu banyak kita contohkan majelis tarjih dan tajdid selanjutnya.
pernah ditanya tentang tempat pelaksanaan sholat Id. Dalam menjawab masalah ini, tarjih menggunakan metode masalah ini tarjih menggunakan metode tarjih ya. Sebagian diketahui bahwa di tengah masyarakat muslim dapat ditemukan dua tempat pelaksanaan sholat Id, yaitu di lapangan dan di masjid. Variasi pendapat tentang tempat pelaksanaan ini dapat ditemukan pada pendapat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi mazhab Hanafi seperti dikutip oleh tarjih menganggap utama sholat Id itu dilaksanakan di tanah lapang dan makruh di masjid kecuali pada waktu terjadi hujan. Nah, mazhab Maliki berpendapat bahwa sholat Id di lapangan sangat dianjurkan daripada sholat di masjid. Sedangkan menurut mazhab Hambali disunahkan melakukan sholat Id di lapangan atau tanah lapang yang dekat bangunan atau pemukiman. Nah, berbeda dengan ketika mazhab tersebut, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sholat Id itu utama untuk dilaksanakan di dalam masjid daripada di tanah lapang. Oleh karena itu di masjid adalah terjamin kebersihannya. Teman-teman yang saya hormati dan Bapak dosen yang terhormat, kesimpulan daripada dari materi yang kita sampaikan dari orientasi itu dijelaskan bahwa di muka dapat disimpulkan bahwa tarjih sebagai metode dalam memutuskan suatu masalah kasus adalah menguatkan dari salah satu dalil atau pemikiran dari berbagai dalil yang pemikiran yang saling bertentangan. Dalam studi ilmu usul fikih, tarjih ini merupakan solusi ketiga setelah metode al-jamu wal taufiq dan nahsih wal mansukh. Para ulama usul fikih telah memberikan beberapa persyaratan dalam menerapkan tarjih sebagai metode dalam merumuskan suatu masalah atau kasus. Demikian Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah sudah kita sampaikan tentang metode ijtihad dan tarjih yang secara singkat dan secara garis besar kita sampaikan. Pada prinsipnya yang kesimpulan tadi, metode ijtihad dan tarjih, sama ijtihad itu memang dibolehkan oleh zaman Rasulullah, dan boleh sedikit cerita bahwa ke zaman Rasulullah itu Rasulullah pernah ditanya tentang ijtihad gitu ya. Karena apa? Sangat pentingnya ijtihad itu, kemudian Rasulullah menjawab itu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengajarkan cara berijtihad kepada Umar. Ketika itu Umar datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang perihal hukum puasanya setelah dia mencium istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa pendapatmu jika kamu berkumur dengan air sedang kamu dalam keadaan berpuasa? Maka aku berkata, tidak mengapa hal yang demikian. Maka Rasulullah bersabda, maka untuk apa ada pertanyaan itu? Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa berijtihad sebenarnya telah diajarkan sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Bapak dosen dan teman sekalian yang saya hormati, demikian yang kita sampaikan. Banyak salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesarnya. Dan saran, kritik, masukan untuk kesempurnaan materi ini sangat kami harapkan dari Bapak dosen dan teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.